Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tata Gata. Sun Fasyang. Episode 1542. Para putra mendengar tentang kematian ayah mereka, barulah mau menerima obat Dharma. Benih sebab dan kondisi pendukung yang dibuat sendiri, itulah yang menciptakan segala macam karma, di mana kebanyakan adalah karma tidak baik dan kita tidak mau memperbaiki kesalahan sendiri. Selalu bersikeras pada pandangan sendiri dan tidak mau dinasihati. Akibatnya diri sendiri merasa kesal, berprasangka dan bermurung hati. Kita dengan gusar mengingat kembali pada perbuatan lampau, atau tidak puas terhadap masalah dan benda sekarang. Akibatnya pikiran sendiri yang dipenuhi kegundahan. Benih sebab dan kondisi pendukung yang dibuat sendiri, itulah yang menciptakan segala macam karma, di mana kebanyakan adalah karma tidak baik dan kita tidak mau memperbaiki kesalahan sendiri. Kita harus lebih bersungguh hati, memahami bagaimana perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Kitalah yang paling memahami diri kita sendiri. Renungkan diri sendiri dan pahami diri sendiri. Banyak orang yang tidak mampu memahami dirinya sendiri. Benih sebab dan kondisi pendukung yang dibuat kita sendiri. Kita menciptakan sebab dan kondisi kita sendiri, sepanjang kehidupan kita yang lalu, sepanjang kehidupan demi kehidupan. Kita semua membawa sebab dan kondisi kita masing-masing. Ini semua adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita menciptakan karma. Karena semua sebab dan kondisi yang kita bentuk, menuntun kita melakukan berbagai perbuatan yang membangun. Kita semua seharusnya mengerti terhadap prinsip-prinsip dengan jelas, karena setiap hari kita membicarakannya. Benih sebab demikian, kondisi demikian, buah balasan karma demikian. Saya seringkali mengatakan ini kepada semua orang. Kita harus waspada terhadap tindakan kita. Bagaimana mendengarkan Dharma, jangan dilupakan, harus senantiasa diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini wajib, maka kita jangan sampai menciptakan sebab dan kondisi, karena ketidaktahuan dan menciptakan perbuatan buruk. Jika kita terlibat dalam perbuatan buruk ini, dan yang lainnya memberitahu kepada kita, tetapi kita masih tidak memperbaikinya, ini karena kita terikat pada perbuatan kita sendiri, merasa bahwa kita selalu benar. Orang lain mencoba menasihati kita masih terjebak dalam perbuatan kita sendiri, tidak bersedia memperbaikinya, selalu bersikeras pada pandangan sendiri dan tidak mau dinasihati. Orang lain hendak menasihati kita dan memberi masukan kepada kita, tetapi kita tidak mau menerimanya. Kita menolak untuk menerimanya, menganggap diri sendirilah yang benar. Jadi kita melakukan apa yang kita ingin lakukan, keras kepala berpegang pada pandangan sendiri, padahal kita tidak benar dan menyimpang. Orang lain mengingatkan kita, tetapi kita tidak menerimanya. Seenak hati kita, aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. Bahkan hal yang salah sekalipun, kita tetap saja berkata, aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. Ini malah membuat kita semakin menyimpang. Jadi, ketika niat pikiran kita menyimpang, kita berbuat kesalahan dan menolak untuk segera memperbaiki. Ini adalah hal yang paling berbahaya. Maka, apakah orang seperti ini bisa merasakan kegembiraan? Tidak. Akibatnya diri sendiri merasa kesal, benar-benar mengesalkan. Kita tahu diri sendiri salah, namun tidak mau menerima nasihat orang lain. Orang lain menasihati kita dengan benar, dan kita juga tahu bahwa diri sendiri salah. Tetapi kita keras kepala, karena kamu berkata bahwa saya salah, namun saya masih melakukannya. Kita tahu kita sendiri salah, tetapi kita tetap melakukannya. Akibatnya kita sendiri merasa kesal. Dengan demikian, kita tidak memberikan ruang pada diri sendiri untuk berputar atau berkembang. Kita membuat diri sendiri merasa kesal, tidak berkenan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita terjebak dalam pandangan yang menyimpang. Kesal pada diri sendiri, sangat terganggu dan kesal. Diungkapkan atau dikatakan, kita memang tidak benar, tetapi tetap dilakukan. Orang lain menasihati kita tidak bersedia menerimanya. Sudah salah, setelah salah, tidak dapat diungkapkan atau dikatakan.
suasana hati yang buruk, memiliki rasa bosan. Orang yang demikian, banyak orang yang seperti ini. Banyak orang yang kurang lebih demikian keras kepala, dengan sadar mengetahui kesalahan, hanya saja membawa perasaan, pandangan aku, atma drishti, yaitu saya salah, Anda benar. Anda memberitahu saya karena Anda benar. Saya salah, aku tidak rela menerima. Dengan sadar mengetahui kesalahan, pada akhir proses dan hasil berada di dalam kerisauan. Menyesal pun sudah terlambat, bahkan tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau berubah. Sebenarnya ini adalah orang yang sangat-sangat menderita. Maka orang yang seperti demikian, setelah masalah berlalu, gagal, kemudian kita dengan gusar mengingat kembali pada perbuatan lampau. Setelah melewatinya sendiri, juga tidak dapat melepaskan. Terus mengingat kembali yang telah dilakukan di masa lampau. Masih belum merasa diri sendiri bersalah. Masih merasa tidak adil atau malah. Masih sama sekali tidak mau menyerah. Benar-benar sangat keras kepala. Orang yang demikian sangat sulit untuk diatur. Ataupun tidak puas terhadap masalah dan benda sekarang. Masa lampau adalah demikian, tidak mau berubah. Di tengah kehidupan saat ini, masih tidak puas terhadap segala hal. Terhadap hal apapun tidak merasa puas. Di dalam pikiran ini sangatlah risau. Mengapa setiap hal yang saya lakukan selalu merupakan hal yang tidak sesuai dengan keinginan? Masa lalu telah melakukan kesalahan, saat ini tidak sesuai keinginan. Demikian banyak pula. Benar ya, dulu sudah pernah salah. Bagaimana salahnya? Sudah salah tapi tidak sudi atau tidak mau untuk memperbaiki. Sekarang masih belum mau menyesali kesalahan masa lalu. Dengan demikian, tentu apa yang dilakukan saat ini tentu juga tidak sesuai harapan. Karena tidak memperbaiki kembali, tentu adalah tidak sesuai harapan. Bukan hanya diri sendiri ingin melakukan kebaikan demikian, maka demikian melakukannya. Orang lain menasihati Anda tidak mau mendengar. Ke depannya, orang juga tidak akan mempedulikanmu lagi. Perbuatan demikian, orang melihatnya tidak akan sukacita, karena tidak bisa menyukai Anda, tidak bisa disukai, karena dia tidak menerima orang. Lama-lama orang akan mengabaikannya. Walau berada di zaman Sang Buddha pun, ada murid yang demikian. Saat Sang Buddha mau masuk parinirvana, Ananda juga mengajukan pertanyaan. Ada yang tidak benar, ada yang tidak mau memperbaiki diri. Praktisi yang seperti ini harus bagaimana? Sang Buddha juga tidak berdaya dan hanya berkata, semuanya berbelas kasih, nasihati dan pahami dia. Kalau masih tidak mau dengar, belapang dada terhadapnya. Ataupun kalau tidak ada cara lain, maka diamkan. Artinya adalah tidak usah pedulikan dia lagi. Ini benar-benar sangat kasihan. Terus menasihati tapi tidak mau berubah, maka lebih baik diamkan dia saja. Ini adalah orang yang sangat memusingkan. Ini adalah kita harus introspeksi diri. Kebiasaan buruk seperti ini, kebiasaan buruk demikian tidak mau memperbaikinya adalah melukai diri sendiri. Ini tidak ada orang lain lagi yang bisa membantu. Sama seperti saat memberi resep obat ini. Metode sudah diberikan kepada mereka. Obat jelas-jelas sudah mengetahui tabiat sendiri tidak baik. Kebiasaan buruk yang seperti ini membuat orang gundah. Jelas-jelas sudah mengetahuinya. Beritahu kepadanya namun tidak mau menerimanya. Seperti keracunan. Kebiasaan diri sudah terkena racun. Sangat dalam, sangat dalam. Begitu dalamnya sampai diri sendiri juga sudah kehilangan diri sendiri. Maka di dalam kerumunan orang banyak tidak ingin memperbaiki diri. Ini adalah tidak mau minum obat. Meskipun ayah telah pulang dari jauh, juga sangat sukacita, diri sendiri juga mengetahuinya. Para anak-anak ini semua telah keracunan. Ayah pulang dapat memberikan obat kepada kita, dapat memperpanjang usia kita. Meskipun dengan bersujud, bersalam anjali untuk memohon obat, ayah memberikan ramuan obat kepada mereka. Orang yang tidak kehilangan batin mereka akan segera mengambil obat tersebut untuk meminumnya dan mengobatinya dan tubuhnya pulih kembali. Namun jika orang yang kehilangan batinnya, mereka tidak mau meminum obat itu. Demikian ayah akan melakukan perjalanan jauh sekali lagi. Dia meninggalkan obat. Sebelum pergi beliau berpesan, aku sekarang hendak melakukan perjalanan jauh.
Seandainya Anda sakit, obat harus diminum. Obat ini aku letakkan di sini, kamu harus meminumnya. Kemelekatan ini telah menyerang masuk ke dalam tabiatnya. Sangat susah mengobatinya. Sudah sangat susah mengobatinya. Ini perlu dia sendiri secara perlahan-lahan menyadari sendiri. Apakah sangat menderita baru mau membuatnya meminum obat itu? Ini adalah arti dari naskah sutra ini. Mereka telah kehilangan pikiran semulanya adalah seperti ini. Benih sebab dan kondisi pendukung yang dibuat sendiri. Mereka sendiri membentuk benih sebab dan kondisi pendukung, menciptakan berbagai macam karma. Ini adalah masa lampau, di mana kebanyakan adalah karma tidak baik dan kita tidak mau memperbaiki kesalahan sendiri. Mereka adalah seperti ini. Tabiat mereka tidak benar, tapi mereka tidak mau memperbaikinya. Tabiat buruk ini masih bertahan dalam kehidupan sekarang. Mereka masih tetap keras kepala dan melekat. Orang lain terus menasihatinya. Anda begini tidak benar, Anda harus demikian. Mereka tidak mau menerima nasihat orang lain. Jadi orang yang demikian, akibatnya diri sendiri merasa kesal. Mereka juga tahu mereka demikian, mereka tidak bahagia. Pandangan mereka demikian menyimpang. Mereka menyusahkan orang lain. Mereka juga menyusahkan diri sendiri. Ketika mereka mengingat masa lampau, mereka hanya bisa berpikir, beginilah keadaanku di masa lampau. Apa yang saya lakukan? Dan sekarang saya bertemu dengan hal yang sama, sangat tidak bahagia, dan ini tidak sesuai keinginannya. Karena mereka tidak pernah memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak dapat memperoleh kebahagiaan. Jadi beginilah, akibatnya pikiran sendiri yang dipenuhi kegundahan, terus berada dalam pikirannya. Ini adalah orang yang tidak mau memperbaiki kegelapan batin dan kekotoran batin. Kita hendaknya mengintrospeksi diri kita sendiri. Apa kita demikian keras kepala? Apakah kita memiliki tabiat buruk yang tidak ingin kita perbaiki? Kita semuanya harus benar-benar mengintrospeksi diri. Apakah kita memiliki kerisauan yang begitu kecil dan halus? Kita berkata kita ingin membina diri. Namun, apakah kita sudah mengubah noda batin yang kecil dan halus? Ini tergantung pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya meminta semua orang harus mengintrospeksi diri. Naskah sutra sebelumnya, kita harus bersungguh hati mengulanginya sekali lagi. Sang ayah berpikir demikian. Para putra ini patut dikasihani, dikarenakan terkena racun, batin mereka penuh kekeliruan. Meski bersukacita melihatku, serta memintaku untuk menolong dan menyembuhkan mereka, namun tidak bersedia untuk minum obat sebagus ini. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Sudah tahu, karena ayah melihat anak-anak ini, orang yang kehilangan batin, yang tidak kehilangan batin sudah diobati, sudah minum obat. Orang yang kehilangan batin teracuni sangat dalam, di dalam tabiat buruk sangat dalam. Anak yang keras kepala, dia seperti ini tidak mau minum. Ayah menjadi terus memikirkannya. Di dalam hati sangat risau. Anak-anak ini sudah teracuni sangat dalam. Batin mereka sangat keliru. Ini di dalam kebiasaan buruk mereka. Sudah sangat mendalam. Walaupun melihat ayah sangat menyukai, seperti umat senang melihat Buddha, juga memohon apakah kerisauan saya bisa hilang, membuat saya menambah kebijaksanaan. Ini adalah umat bertemu Sang Buddha. Seperti sekelompok anak-anak itu pun berkata, saya sakit, saya sangat menderita, makanya cepat minum obat untuk menghilangkan sakitnya. Seperti umat memohon Dharma kepada Sang Buddha untuk menghilangkan kerisauan di pikiran kita, meningkatkan jiwa kebijaksanaan. Semua ini adalah sebuah permohonan. Anak mencari obat, murid Sang Buddha mencari Dharma, mencari obat tapi tidak diminum. Bagaimana penyakit bisa sembuh? Memohon Dharma tapi tidak menggunakan atau mempraktekannya. Bagaimana bisa meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita? Prinsip yang sama. Obat yang begitu bagus tapi tidak diminum. Ibarat Dharma yang begitu bagus tapi tidak digunakan atau dipraktekkan. Ini hal yang sama. Kita harus bersungguh hati dan berhati-hati menghayati prinsip kebenaran ini. Meskipun ia adalah sebuah cerita, tetapi karena prinsip kebenaran di dalamnya terlalu mendalam, barulah menggunakan cerita sebagai perumpamaan. Kita harus bisa memahaminya melalui cerita, bukan hanya menceritakan sebuah cerita bagus untuk kita,
namun supaya kita bisa memahami makna ceritanya. Apakah kita benar-benar memahaminya? Oleh karena itu, aku sekarang seharusnya merancang metode terampil untuk membuat mereka minum obat ini. Seketika ia berkata, "Engkau sekalian hendaknya tahu, kalau aku sekarang sudah tua dan lemah, ajalku segera tiba. Obat bagus ini kutinggalkan di sini. Engkau boleh ambil dan minum. Jangan khawatir tidak sembuh dari penyakit." Sutra Tatai bab 16, panjang usia Tathagata. Ayah berpikir demikian. Buddha juga mempertimbangkannya demikian. Jika ayah melihat anaknya seperti ini, juga bisa berpikir bagaimana membuat obat ini supaya bisa cocok dengan selera anak, sehingga mereka bersedia minum obat. Ibarat ayah ibu sekarang tahu bahwa anak mereka jika disuruh minum obat akan menolak, memikirkan segala cara untuk mencampurkan obat ke dalam nasi atau sup, dicampurkan di dalam makanan yang mereka sukai. Ini juga adalah suatu cara atau metode. Pada saat itu, tabib juga memikirkan segala cara untuk menyelamatkan anaknya. Ini seperti sebersit niat awal Buddha. Demi satu tujuan utama datang untuk menolong para makhluk. Tetapi para makhluk telah kebingungan, tidak tahu bagaimana menerima dharma dengan baik. Maka Buddha menggunakan berbagai metode, yaitu dengan metode terampil, juga memerlukan banyak metode terampil. Seketika ia berkata, dengan berbagai metode untuk mengingatkan kita, "Engkau sekalian hendaknya tahu, kalau aku sekarang sudah tua dan lemah, ajalku segera tiba." Demikian pula saat ayah mengatakan kepada anak, "Kamu hendaknya lebih bersemangat lagi. Obat, resep obat, aku sudah memberikan resep obat kepadamu. Juga untuk membuatkan obat untukmu. Untuk dapat cepat sehat, kamu hendaknya minum obat. Kamu hendaknya mengetahui, ayahmu sudah tua, tubuhnya juga sudah melemah. Tidak lama lagi akan menuju ke kematian. Kamu hendaknya menghargai obat-obat ini dan menggunakannya dengan baik dan tepat. Obat yang baik ini hendaknya ingat untuk diminum, sehingga obat sudah dibuat untukmu dan disimpan di sini. Ayah sudah tua dan seringkali tidak ada di sampingmu. Kamu hendaknya menjaga diri sendiri. Kamu hendaknya bertanggung jawab dan menjaga diri sendiri. Jangan meragukan obat ini. Dengan tidak meragukan obat ini, maka penyakit akan dapat disembuhkan." Demikianlah beliau mengajari mereka. Inilah cara Buddha mengajar para makhluk dengan menggunakan berbagai macam metode, dengan harapan praktisi dari kendaraan besar, kendaraan tengah, dan kendaraan kecil. Semua dapat menerima Buddha Dharma sesuai dengan kemampuan mereka. Dharma dapat dipraktekkan dalam keseharian mereka dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Hidup kita memiliki batas waktu, satu kehidupan. Kita hendaknya menggunakan kehidupan ini dengan melatih diri. Sekarang kita telah mendengarkan Buddha Dharma. Di kehidupan ini kita hendaknya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita hendaknya cepat-cepat menerapkan atau mempraktekkan Buddha Dharma di dalam kehidupan atau keseharian kita. Buddha mengingatkan dan mengajarkan Buddha Dharma kepada kita. Dunia adalah tempat pelatihan diri kita. Penderitaan para makhluk adalah tempat pelatihan diri kita. Oleh karena itu, kita hendaknya menerima tempat pelatihan diri ini. Kita hendaknya bersungguh-sungguh melatih diri dan tidak membuang-buang waktu atau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita hendaknya menggunakan kehidupan ini untuk mencapai kebijaksanaan. Berapa banyak waktu yang tersisa? Ke dalam praktek, kita membutuhkan tubuh ini untuk mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Sang Buddha mengajari kita di antara manusia untuk mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Kita perlu memiliki tubuh ini dan manfaatkan waktu kita. Kita dapat menyelesaikan atau mengembangkan praktek spiritual kita setelah kita menyelesaikan pengembangan spiritual kita. Kehidupan kebijaksanaan kita akan bertumbuh. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Jadi kita harus sangat-sangat perhati akan hal ini. Bagian sutra berikutnya mengatakan, setelah berpesan demikian, ia pun kembali pergi ke negara lain. Ia mengirimkan seorang utusan untuk pulang mengabarkan, "Ayah kalian sudah wafat." Ketika para putra mendengar bahwa sang ayah sudah meninggal, hati mereka sangat sedih dan berpikir demikian. Sutra Tatai bab 16, panjang usia Tathagata. Inilah perumpamaan dokter. Setelah menginstruksikan kepada anak-anaknya, dia berangkat ke negeri yang jauh.
meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke suatu tempat yang jauh. Setelah itu ia mengirimkan seorang kembali untuk memberitahu anak-anaknya, ayah kalian sudah wafat, dia sudah wafat. Ini menunjukkan atau berarti bahwa Sang Tathagata mulai memberitahu kami para makhluk hidup, aku akan memasuki parinirvana. Apakah kamu ingat bagian sutra sebelumnya? Sang Buddha telah memberitahu semua orang, saya sudah tua dan akan segera memasuki parinirvana. Kita sudah membahas ini. Itu adalah pengumuman resmi. Setelah sang ayah tabib berpesan demikian, lalu meninggalkan rumah untuk melakukan perjalanan jauh. Selanjutnya mengirimkan utusan pulang untuk memberitahukan, ayah kalian sudah wafat. Sebagai perumpamaan, Tathagata menyatakan akan segera memasuki parinirvana. Menggunakan metode tampil ini agar para makhluk memunculkan perasaan betapa sulitnya bersua. Makanya menggunakan perumpamaan menampakkan memasuki parinirvana. Jadi pada perumpamaan ini, ayahnya membuat hal yang sama. Saya sudah tua, saya tidak memiliki banyak waktu lagi. Tetapi ada urusan mendadak, maka ia pun pergi. Lalu ia mengirim orang untuk memberikan mereka kabar, ayah kalian telah meninggal. Ini seperti bagaimana Buddha memberitahu langsung kepada muridnya, tidak lama lagi saya akan memasuki parinirvana. Dua kejadian ini memiliki makna yang sama persis. Metode ajaran yang tampil ini walaupun tampil dan sesuai dengan kapasitas, tetapi ini juga hal yang sangat luar biasa untuk semua orang bisa bersungguh-sungguh terlibat dalam praktik spiritual menurut ajaran ini. Bahkan saat muridnya datang ke pesamuan Sutra Teratai, ia sudah membimbing mereka untuk memasuki jalan bodhisattva. Ia sudah membentangkan jalan bodhisattva yang agung dan lurus dan mengungkapkannya kepada kita. Kita harus menapaki jalan bodhisattva yang agung dan lurus ini dan hanya perlu mengikutinya sampai tuntas. Inilah yang dimaksud dengan menapaki jalan bodhisattva. Ini adalah ajaran yang Buddha berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus bekerja keras untuk menerima dan menjunjungnya. Jadi, kalimat sutra mengatakan, setelah berpesan demikian, ia pun kembali pergi ke negeri yang lain. Setelah ayah berpesan kepada anaknya, ia pun pergi ke negeri lain. Setelah berpesan demikian, ia pun kembali pergi ke negeri lain. Dapat dianggap sebagai memberikan pengajaran. Setelah berpesan kepada para putranya, lalu meninggalkan rumah untuk melakukan perjalanan jauh, kembali pergi ke negeri lain. Ini menunjukkan bahwa setelah memasuki parinirvana di tempat ini, kemudian menampakkan diri di tempat yang lain. Ini sama seperti ajaran, nasihat, dan instruksi Sang Buddha kepada anak-anak di dunia manusia ini. Anak-anak ini, karena mereka tidak tersesat, sudah meminum obatnya. Bagi mereka yang sangat tersesat, ayahnya akan memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan lagi. Sebelum berangkat dari ini ke tempat lain, berarti tempat ini sudah menunjukkan memasuki parinirvana, sudah hilang di tempat ini. Tempat ini adalah dunia saha. Sang Buddha berada di dunia saha. Masa hidupnya telah habis, menandakan bahwa ia akan memasuki kematian atau parinirvana dan terus menampakkan diri di tempat yang lain. Sebelumnya juga sudah disampaikan, masa hidup Sang Buddha tidak terputus. Kematian dan kelahiran kembali lainnya tidak terputus. Saya menyatakan kepada semua orang di tempat ini bahwa saya akan memasuki parinirvana dan mati. Tubuh ini telah meninggal dunia, namun akan segera dan terus-menerus muncul kembali di tempat lain dan mulai terlahir kembali, yaitu akan terus ada di dunia manusia. Jadi, ia mengirimkan seorang utusan untuk pulang mengabarkan ayah kalian sudah wafat. Ia mengirimkan seorang utusan untuk pulang mengabarkan ayah kalian sudah wafat. Setelah mengajar dan membimbing selama kalpa sebanyak butiran debu, sebagai bodhisattva terjun ke tengah orang banyak untuk menyebarkan dharma, menuntun dan membimbing mereka. Sebagai perumpamaan dikatakan, ia mengirim seorang utusan untuk pulang mengabarkan ayah kalian sudah wafat. Para bodhisattva dengan berpegang pada pesan Buddha bolak-balik ke dunia saha ini yang dimaksud dengan pulang mengabarkan, menyatakan bahwa Tathagata kini sudah memasuki parinirvana.
Ayahnya memanggil orang lain agar dapat segera memberitahu anak-anak ini. Tidak berapa lama kemudian, maka mulailah memberitahukan kepada mereka seperti ini. Ayah kalian sudah wafat. Makna dari ini adalah mengatakan bahwa setelah mengajar dan membimbing selama kapas sebanyak butiran debu, sebagai bodhisattva terjun ke tengah orang banyak untuk menyebarkan dharma, menuntun dan membimbing mereka. Ini menunjukkan bahwa berkapa-kapa sebanyak butiran debu sebelumnya. Apakah semua orang masih ingat? Berkalpa-kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Pada era 16 pangeran telah mulai membangkitkan hati bodhisattva, terus-menerus mengakumulasi dari kehidupan ke kehidupan adalah demikian. Terus datang ke dunia, setiap bagian kehidupannya adalah selalu mengorbankan hidupnya. Hidupnya selalu dikorbankan. Adalah demikian terus tiada hentinya, datang dan pergi ke dunia. Ini disebut setelah mengajar dan membimbing selama kalpa sebanyak butiran debu. Ini adalah merupakan semangat dari bodhisattva. Dari waktu itu, 16 bodhisattva Samanela mulai membangkitkan tekad untuk membimbing dan menyadarkan. Telah berkapa-kapa sebanyak butiran debu masuk ke dalam kerumunan untuk menyebarkan dharma, menuntun dan membimbing mereka. Telah datang dan pergi ke dunia. Ini telah melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya. Dengan demikian terus saja tiada henti-hentinya di dunia manusia membimbing dan menyadarkan para makhluk. Ia mengirimkan seorang utusan untuk pulang mengabarkan ayah kalian sudah wafat. Juga ada sangat banyak yang dikarenakan setelah makan obat telah sembuh atau pulih. Dia lalu datang memberitahu mereka lagi prinsip yang sama seperti bodhisattva yang telah menerima pengajaran dari Buddha. Para bodhisattva yang telah membangkitkan tekad ini, meskipun Buddha sudah tidak berada di dunia lagi, tetapi bodhisattva yang telah membangkitkan tekad telah bisa menerima pengajaran dari Sang Buddha. Di waktu ini, membuat dharma ini terulang atau terlahir kembali ke dunia. Ingin memberitahu semua orang bahwa Buddha di 2000-an tahun sebelumnya telah parinirvana, tetapi dharma masih tetap berada di dunia. Ini berarti bagi mereka yang telah memiliki dharma dalam batinnya, Sang Buddha telah meninggalkan dharma di dunia. Orang yang memiliki hati akan terus menggunakan dharma, terus-menerus membabarkan kepada semua orang ajaran yang diajarkan Sang Buddha. Cara ini menyebarkan dharma, menuntun dan membimbing mereka. Ini harus terus-menerus berlanjut. Jadi, bolak-balik atau datang dan pergi ke dunia saha, para bodhisattva menggunakan dharma ini untuk membimbing para makhluk hidup di mana-mana. Ini disebut pulang mengabarkan. Di dunia saha ini, di keluarga ini, anak-anak ini telah kehilangan akal sehatnya. Kehilangan akal sehat dan mengalami penderitaan karena banyak kerisauan dan keracunan parah. Ini membutuhkan waktu yang lama. Harus ada orang yang terus-menerus menyebarkan dharma di dunia ini. Maka disebut bolak-balik atau datang dan pergi. Para bodhisattva dengan berpegang pada pesan Buddha, yaitu bolak-balik ke dunia saha. Para bodhisattva bolak-balik ke dunia saha, namanya pulang mengabarkan. Kembali lagi memberitahukan kepada orang-orang di sini bahwa Sang Bhagavan telah parinirvana. Beliau sudah lama parinirvana. Dharma ditinggalkan di dunia. Kita harus memahami ini. Dharma telah hadir di dunia ini sudah sangat lama. Kita harus mengamalkan sesuai yang diajarkan. Maka mengirimkan seorang utusan, artinya para bodhisattva dengan pencerahan setara, mengirimkan utusan yang seperti apa, yaitu para bodhisattva dengan pencerahan setara. Ia mengirimkan seorang utusan dan seterusnya. Para bodhisattva dengan pencerahan setara layak dijadikan sebagai tempat sandaran bagi para makhluk di dunia. Para bodhisattva yang membuat para makhluk setelah mendengarkan dharma lalu meyakini, menerima, memahami, dan membina diri. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, para bodhisattva dengan pencerahan setara telah menerima dharma. Setelah menerima dharma, Sang Buddha mengajar dan membimbing tanpa henti. Sifat tercerahkan ini telah meningkat sampai pencerahan setara. Pencerahan setara adalah belum mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara, yaitu telah mengambil pencerahan setara, namun belum mencapai tiada tara, yaitu belum mencapai kebuddhaan. Tetapi bodhisattva agung, bodhisattva maitreya di tempat pencerahan atau bodhimanda
melihat banyak sekali bodhisatwa yang datang, sangat luar biasa. Para bodhisatwa ini adalah bodhisatwa pencerahan setara, yang telah menerima ajaran dan bimbingan Buddha Sakyamuni selama banyak kehidupan, yang diajarkan dan dibimbing oleh 16 pangeran selama banyak kehidupan. Para bodhisatwa ini, mereka layak dijadikan sebagai tempat sandaran bagi para makhluk di dunia. Para bodhisatwa ini, mereka dapat memberikan bimbingan, membimbing para makhluk di dunia yang masih bingung, yang teracuni, terbenam dalam kebingungan, makhluk hidup yang keracunan parah, yang sekarang masih harus bergantung pada banyak bodhisatwa di dunia untuk mengajarkan Dharma. Oleh karena itu, bodhisatwa macam ini di dunia layak dijadikan sebagai tempat sandaran oleh makhluk hidup dan membabarkan Dharma kepada semua orang. Dharma juga menjadi tempat sandaran bagi makhluk hidup. Maka, membuat para makhluk hidup setelah mendengarkan Dharma lalu meyakini, menerima, yang dapat kita andalkan sekarang, yang datang kembali untuk memberitahukan kepada kita bahwa Ayah sudah tinggal di tempat yang sangat jauh. Yang datang ini seperti bodhisatwa, berada di tempat yang jauh dalam waktu yang lama, masih dapat memberitahukan kepada kita. Kita dapat mempercayainya. Maka yang mencium harumnya Dharma, mempercayai, menerima, dan mendapat pencerahan, dapat dimengerti bahwa Sang Buddha telah parinirvana. Tidak ada tempat bergantung. Siapa yang akan diandalkan oleh makhluk hidup? Tidak ada orang untuk diandalkan. Sekarang pelaksanaannya hanya mengandalkan ajaran. Ini memberitahukan kita apa itu Dharma, bagaimana kita menerimanya, bagaimana melatih diri. Kita harus mempercayai bodhisatwa yang seperti ini, yang mengajarkan kepada kita menyebarkan Dharma seperti ini. Maka mereka mengatakan kepada para makhluk bahwa Buddha telah memasuki parinirvana, namun meninggalkan Dharma ini. Sekarang akan aku sampaikan, jadi engkau hendaknya menerima dan mempraktikannya. Para bodhisatwa hanya dapat memberitahukan kepada kita Buddha telah parinirvana, hanya meninggalkan Dharma. Sekarang akan aku sampaikan, jadi engkau hendaknya menerima dan mempraktikannya. Para bodhisatwa hanya dapat memberitahukan kepada kita, Dharma ini saya sudah mengetahuinya. Kamu juga perlu melatih diri dengan baik. Maka, ketika para putra mendengar bahwa sang ayah sudah meninggal, hati mereka sangat sedih dan berpikir demikian. Ketika para putra yang mungkin berjumlah 10, 20, bahkan 100 ini, setelah mendengar tahu bahwa kalau Buddha telah memasuki parinirvana, hati mereka menjadi murung dan berpikir demikian. Di sana ada berjumlah 10, 20 putra. Angka atau jumlah ini sudah pernah dikatakan di depan, yaitu semua makhluk di dalam 10 alam Dharma, termasuk para praktisi dari 2 kendaraan. Ini sudah kita bahas di depan. Berapa jumlah semua orang ini? Banyak. Setelah mendengar Buddha akan memasuki parinirvana, batin mereka sedih atau gelisah. Seketika ia berkata, sama seperti anak-anak berkata, mereka masih sakit, namun ayah sudah pergi meninggalkan kita, dan tidak akan pernah kembali lagi. Dengan sendirinya, batin mereka sedih atau gelisah. Mereka sangat sedih dan khawatir. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, andai saja ayah masih ada, tentu akan menaruh iba pada kami, akan menolong dan melindungi kami. Sekarang ia telah meninggalkan kami dan wafat jauh di negeri lain. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Lalu mereka mulai rindu kepada ayah mereka yang sudah meninggalkan dunia. Apabila ayah masih ada saat saya sakit, ayah akan memeriksa penyakitku. Sekarang ayah sudah jauh meninggalkan kita, meninggal dunia, lalu harus bagaimana? Hati mereka mulai merasakan tidak rela. Ayah sudah tidak dapat kembali untuk menyembuhkan atau membantu kita. Pikiran seperti ini, mereka mulai untuk mencari. Setelah para putra ini tahu akan kematian dari sang ayah, barulah mereka dapat tersadarkan. Sebagai perumpamaan, kalau setelah Tathagata menampakkan parinirvana, baru para makhluk mulai merasa khawatir, susah dan mengenangnya. Yaitu, setelah para putra ini tahu akan kematian dari sang ayah, barulah mereka dapat tersadarkan. Karena sang ayah telah tiada, putra-putranya baru menyadari bahwa dirinya sedang mengidap penyakit. Jika ayahku masih hidup, maka mampu menolongku. Pada waktu ini, dia baru mengerti untuk mencari obat. Sehingga diumpamakan dengan
Tathagata menampakkan parinirvana, baru para makhluk mulai merasa khawatir. Baru mengerti bagaimana cara menghargai Buddha selama berada di dunia. Dengan Buddha sudah tiada, apa yang harus kita lakukan untuk menghargainya? Andai saja ayah masih ada, tentu akan menaruh iba pada kami, akan menolong dan melindungi kami. Sekarang ia telah meninggalkan kami dan wafat jauh di negeri lain. Sekiranya Buddha masih berada di dunia, tentu akan mengasihi kami sekalian, serta dapat menggunakan metode terampil untuk menolong dan melindungi kami. Sekarang sudah meninggalkan kami menuju tanah dari metode terampil dengan menampakkan parinirvana. Jika ayah masih hidup, secara alami beliau akan belas-wasih untuk mencabut penderitaan yang saya alami. Sekarang ia telah meninggalkan kami dan wafat jauh di negeri lain. Sekarang telah meninggalkan kita berada pada tempat lain yang memiliki makna. Saya telah mengidap penyakit, tidak orang yang mampu menyelamatkan saya. Saat ini adalah masa-masa yang sangat membuat saya khawatir. Kita harus mengetahui betapa baiknya ketika ayah masih hidup. Sekarang ayah telah meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu untuk memegang alat waktu dan jalinan sebab jodoh, memegang alat obat yang ada. Sejak orang pulang untuk memberitahu kami, sang ayah telah tiada. Apa yang harus kita tunggu? Sekarang kita sangat menderita, membutuhkan obat. Karena ayah sudah tiada, selamanya tidak akan kembali. Yang bisa kita lakukan hanya meminum obat yang telah ayah berikan kepada kami. Saya mengetahui akan mengambil obat dan meminumnya. Sekarang kita para makhluk awam adalah seperti ini adanya. Kini kepada siapa kita hendak bersandar? Buddha sudah tiada di dunia ini. Satu-satunya sandaran bagi kita adalah Dharma yang diwariskan Buddha bagi kita. Banyak orang yang telah secara khusus mempelajari tentang prinsip kebenaran ini. Mereka memperoleh pemahamannya dan kemudian menyebarkan sutra ini dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sebetulnya, apakah kita hanya melafalkan sutra saja? Bila demikian, seberapa banyak orang yang dapat melihat dan mendengar Dharma dan melafal sutra? Setelah mendengar Dharma, apa yang mesti dilakukan? Bila kita tidak pernah mempraktekannya, jika kita menyimpan Dharma dalam diri kita, tidak pernah mengembangkan kemampuan kita mempraktekkan, lalu hendak digunakan seperti apa? Pada kenyataannya, Dharma adalah suatu metode. Membina diri adalah bagaimana cara kita menerapkan metode ini. Di dalam batin kita mesti mempraktekkan Dharma dalam tindakan nyata dan berperilaku sesuai dengan Dharma. Ini yang disebut sebagai pembinaan diri. Jadi kita semua sudah mengetahui akan Dharma, melampaui masa yang demikian lamanya. Terdapat orang suci dari zaman kuno dan guru agung yang mendapatkan sutra ini, menerjemahkan sutra dan membuat catatan. Mereka senantiasa mewariskan terus tanpa henti. Tujuannya tak lain adalah agar kita dapat memahami. Setiap orang atau guru mempunyai pemahaman berbeda. Maka setiap orang menuliskan penjelasannya masing-masing akan sutra. Setiap orang memiliki gaya bahasanya sendiri, sudut pandang dan perspektif. Sedangkan kita mengandalkan orang yang mana? Atau bagaimanapun juga yang paling penting adalah mengajarkan ajaran Bodhisattva. Lebih penting lagi adalah 6 paramita dan segala prakteknya. 6 paramita kita harus menggunakan metode ini. Dharma dari 6 paramita ini dijabarkan dengan detail dalam sutra, dimuat dalam banyak sekali naskah sutra. Semangat dan konsepnya dibahas dengan sangat dalam, sangat halus. Namun yang begitu dalam, begitu halus, di dalam kehidupan kita bisa melakukan apa? Yang terpenting, yang sangat sederhana, yakni kembali ke pengertian di saat zaman Sang Buddha. Yakni adalah untuk mengembangkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batinmu. Batin penuh welas asih, kita harus bisa mengenal dan mengakui bahwa semua makhluk memiliki hakikat kebudaan. Harus memahami dengan seksama. Semua orang harus melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Kembali ke sifat hakiki kebudaan. Jika semuanya bisa kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya ini, maka dapat menyembuhkan dunia. Waktu dan ruang juga tidak ada penyakit. Jika semua orang sehat, bukankah tidak lagi membutuhkan obat? Obat disiapkan untuk diminum saat tidak sehat. Jika sehat, maka tidak membutuhkan obat. Dharma ditujukan agar kita bisa mengetahui bahwa saat tidak sehat,
Harus bagaimana menggunakan dharma, menggunakan obat ini. Zaman kita sekarang, era ini, dunia penuh dengan penyakit ini. Beberapa hal yang lalu juga dikatakan, Raja Tabib yang agung harus mengobati, dapat menyembuhkan penyakit pada era ini. Penyakit era ini yaitu alam juga telah sakit, telah tidak selaras, dan batin manusia juga telah sakit, yaitu risau pikiran bercabang, pikiran melenceng, menciptakan sangat banyak karma. Perlu dharma yang demikian untuk menyelaraskan Allah kita, menyelaraskan niat pikiran kita. Niat pikiran setiap orang diselaraskan, yaitu saling mencintai, saling memberi semangat. Dengan demikian alam semesta besar di dunia ini baru bisa selaras. Antara sesama manusia di dunia ini baru bisa aman dan selamat. Sekarang yang terpenting adalah tindakan nyata. Masuk ke tengah orang banyak, sangat banyak makhluk yang menderita. Segera menolongnya, makhluk yang menderita ini. Kita harus segera membimbing mereka, membuat mereka terlepaskan penderitaannya, lalu memandu mereka memasuki jalan pencerahan yang besar dan lurus. Demikian menjalaninya, dan juga sekelilingnya saling menyemangati, mempunyai tekad hati yang sama, yaitu menyelamatkan makhluk secara luas. Ini yang segera diperlukan sekarang. Dharma sebagai obat. Bagaimana mengobatinya sekarang? Era penyakit batin makhluk hidup. Ini sangat penting, sehingga semua orang hendaknya selalu lebih bersungguh hati.